Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menyampaikan mengenai kegiatan praktikum mata kuliah nutrisi tanaman yang kami lakukan di lapangan. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mempelajari jenis pupuk, dosis pupuk, waktu pemupukan, dan cara pemupukan yang dilakukan oleh petani. Yang kedua, mengamati dan membandingkan pertumbuhan tanaman yang diaplikasikan pupuk dan yang tidak. Yang ketiga, mengamati dan mengidentifikasi tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara. Kegiatan praktikum ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan, yang dimulai dari tanggal 12 November hingga 3 Desember 2020. Komoditi yang dijadikan objek penelitian dalam praktikum kali ini adalah tanaman jagung. Sebelum praktikum ini dimulai, kami terlebih dahulu menentukan lokasi dan mengidentifikasi lahan sesuai keperluan praktikum. Ada 3 lahan yang kami gunakan sebagai tempat penelitian, yakni lahan pertama, lokasinya berada di Jalan Sungai Raya Dalam Ujung, di mana tanaman mendapat aplikasi pupuk yang sesuai dosis anjuran. Lahan kedua, lokasinya berada di Jalan Sepakat Dua Ujung, tanaman tidak diaplikasikan pupuk. Dan lahan ketiga, lokasinya berada di Jalan Sepakat Dua Ujung, di mana tanaman mendapatkan aplikasi pupuk kurang dari dosis anjuran. Kami mewawancarai petani yang lahannya diaplikasikan pupuk dengan menanyakan tentang jenis pupuk, dosis pupuk, waktu pemupukan, dan cara pemupukan yang dilakukan petani tersebut. Baiklah, berikut adalah wawancara kami bersama petani di lahan. Terima kasih Pak sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk kami bisa wawancara tempat Bapak. Sebelumnya kami mau tahu lebih dalam tentang Bapak. Nama Bapak siapa ya? Pak Hermin. Pak Hermin. Hermin. Di sini lahan sendiri ya Pak ya? Alhamdulillah lahan sendiri. Sudah berapa lama Bapak mengolah ini lahan jagung? Kalau untuk jagung sih kita estafet gitu, ganti terus gitu. Pergiliran Karena gitu ya. jagung ini tidak ada musim. Jagung kan tidak ada musim, kapan saja kita bisa tanam. Berarti di sini kan berarti Bapak dikasih pupuk dasar ya setiap sebelum nanamnya Pak? Sebelum tanam kita beri pupuk dasar dulu, sebelum kita bibitnya kita berikan kapur. Udah kapur, pupuk kandang. Ya kotoran ayam itu, nanti kan koreanya udah tumbuh-tumbuh kayak gitu-gitu, tanam korea. KCL ini juga. Kalau boleh tahu kapurnya itu kapur yang dolomit atau kapur yang kayak gini? Dolomit deh, Dolomit. yang dolomit yang karungan. Memang khusus untuk tanah gambut ini menghilangkan zat asam. Kalau boleh tahu juga yang pupuk dasarnya itu pupuk ayam, kandang ayam atau pupuk Ayam ya, kandang ayam. Kecuali itu udah tumbuh udah sekitar 1 minggu, udah tumbuh daun 2 baru kita pakai urea untuk angkat daunnya seperti tersebut. Itu tanamannya berumur berapa Pak? Yang mau dikasih urea? Urea itu sekitar 1 mingguan gitu udah urea. Semingguan Iya. umur tanamannya Iya. setelah tanam Pak? Setelah tanaman. Yang penting dia udah ada tumbuh daun baru urea. Setelah itu kan Bapak ini kan masih berumur berapa Pak ya kalau boleh tahu tanamannya? Ini 23 hari. 23 hari pas hari itu 23. Tentang pas ya. Ini kan jagung ini berkisar 70 hari kita panen. 70 hari panen. 2 bulan lebih. Kalau nyampaikan 3 bulan, ya dia kata orang kampung kami udah ketuaan dia, keras, nggak bisa untuk makan muda. Kalau boleh tahu varietasnya apa nih Pak ya? Jagungnya? Jenisnya, saya tanam jagung manis itu jagung 2 tongkol ya. 2 tongkol. 2 tongkol lah. Kalau di sana saya juga ada tanam tapi jagung lokal, Jagung lokal ya. Kan berarti Bapak dah sering nanam jagung ya. Untuk pupuk susulannya Bapak pakai pupuk apa ya? Untuk susulan kita pakai KCL. KCL ya. KCL. Itu KCL. untuk tanaman sudah berumur berapa Pak? Kalau KCL itu kita dia mau naik sekitar 20 lebih hari juga, udah naik putih, udah dapat bunga, baru kita pakai KCL. Udah tumbuh bunga. Udah tumbuh bunga. Berarti ini masih baru dikasih. Ini masih urea Pak. Urea Pak. Ini karena ada ini kan masih ada juga, tapi daunnya udah ada karena ada kayak sebenarnya ulat gitu lah.
malah musim hujan panas itu kan tumbuhan dia rentan. rentan. Apalagi kalau sini keluhan kami ini, kami juga menghormati lah aparat ya, kita tidak bakar. Oh iya betul. Nah, kita tidak bisa bakar, makanya kita pakai alam ini saja. Untuk apa nih, untuk dosis ureanya berapa Pak ya? Maksudnya sesuai yang dianjurkan atau bagaimana? Ya kalau kita jaga jarak, antara ini jarak ini kita pakai sekitar setengah soki itu aja, yang gelas mini itu lagi. Jadi untuk satu tanaman itu Ya Pak ya? jarak satu. Di Antara itu lah, Di antara. di antara itu. Kalau pupuknya ini mau dilihat musimnya enggak Pak? Enggak Enggak ya? dari musim. Yang jelas kita mupuk itu pagi masih ada air itu, masih ada air embun itu, ya harus mupuk. Kalau sore enggak bisa dia, Sore enggak bisa. bisa sih tapi kadarnya enggak, mungkin payah masuk dia. Waktu ada kurang air itu kan efektif nyerap lah lah, gitu ya, Pak. mungkin pagi lah waktu masih ada air embun. Berarti pengaplikasiannya nih Pak, itu ya pengaplikasian pupuknya itu pakai dibenamkan ya? Enggak, Atau diletakkan aja ada. Cuma Ada. ditaburkan aja Ya, gitu Pak. diletak satu tumpuk aja nih. Satu tumpuk ini aja. Enggak ditutup Pak ya? Enggak. Kalau ditutup kan nanti dia enggak ada kena hawa dia. Nanti itu kan kena air embun-embun itu, kalau kata orang kampung kami embun itu. Air kabut itu nanti dia nyerap dia. Kalau ditutup enggak bisa itu dia. Bisa sih tapi enggak nyebar. Lagi yang mau tanyakan. Udah lah ya yang dimakai dari itu. Udah kan? Sudah Pak, terima kasih Pak ya Oke. untuk waktunya. Ya. Untuk juga apa kami juga bisa dapat ilmu baru gitu Ya, dari alhamdulillah tempat dia. Bapak. Mudah-mudahan sukses juga kan gitu Iya. kan. Kalau kita kan dari petani ini kan kita enggak ikut teori ya, cuman praktik aja, dia lihat orang kan gitu. Iya. Alam lah gitu kan. Cuman waktu kita alam ini kan sambil belajar juga dengan orang-orang yang dari pertanian di sini caranya gitu. Iya Pak. Oke, sampai jumpa. Ya, terima kasih Iya, ya Pak ya iya. telah bersedia diwawancara. Pada praktikum kali ini, kami mengamati pertumbuhan tanaman yang ada di 3 lokasi dengan mengambil masing-masing 3 tanaman sampel. Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman dan juga jumlah daun. Baiklah, ini adalah hasil pengamatan pertumbuhan jagung kelompok kami. Dari data pengamatan, terlihat perbedaan tinggi tanaman di setiap lahan. Perbedaan tinggi tanaman ini dipengaruhi oleh umur tanaman di lokasi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut sangat terlihat pada lahan yang tidak diaplikasikan pupuk. Tanaman mengalami defisiensi unsur hara yang mengakibatkan tanaman menjadi kerdil, kurus, agak kekuningan, serta jika dibandingkan dengan tanaman lain di lokasi lahan yang berbeda, pertumbuhannya sangat berbeda. Perbedaan tinggi tanaman di setiap lokasi juga dipengaruhi oleh umur tanaman yang berbeda-beda. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah perlakuan tanaman yang berbeda pada setiap lahan akan mempengaruhi kondisi dari setiap tanaman. Nutrisi tanaman akan terpenuhi dengan baik jika mendapatkan aplikasi pupuk sesuai dosis anjuran yang menerapkan prinsip tepat waktu, dosis, cara, jenis, dan sasaran. Baiklah, sekian video mengenai praktikum nutrisi tanaman dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.